Hai guys, para pendengar podcast. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya meskipun PPKM berjalan. Oh iya, lama banget kita tidak melaksanakan podcast ini. Nah, di podcast kali ini kita tentunya dengan kelompok baru loh. Pastinya materi yang kami sajikan juga nggak kalah menarik. Sebelum masuk perbincangan kita, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Hai, aku Albert. Hai guys, aku Alberta. Hai Raya, aku Angel. Halo, aku Aryo. Hai, aku Delon. Halo, halo, aku Audrey. Halo, aku Delvin. Hai guys, dan aku Ferdi. Daripada kelamaan intro, yuk langsung disimak pembahasan kita dengan santai aja teman-teman. Buat ngomong-ngomong soal budaya damai ya, emangnya kalau dihubungkan dengan sejarah bisa nggak sih? Kalau menurutku bisa, karena perang yang pernah mengguncang dunia beberapa sudah berakhir lama. Nah, berakhir lama ini karena kedua pihak sudah berdamai atau mencapai kesepakatan sehingga perang dihentikan. Walah, kalau contohnya tahu nggak? Kalau contohnya, yang aku ingat itu perang antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kalau nggak salah sih pada tahun 1947 sampai 1991. Cukup lama ya. Lalu, apa yang melatar belakangi perang tersebut? Ya kayak perang dunia pada umumnya sih, yaitu karena kedua pihak ingin saling berkuasa dan juga perbedaan paham antara kedua pihak. Lalu, bagaimana bisa perang sebesar itu dihentikan begitu saja? Jadi, kedua pihak melakukan perjanjian untuk menghentikan perang tersebut, seperti perjanjian gencatan senjata, lalu mengenai bisnis, atau sampai faktor internal yang dirasakan oleh Uni Soviet, sampai Uni Soviet akhirnya runtuh. Oh, lalu akibatnya apa ya? Seperti dampak positif atau negatifnya gitu. Ya, seperti dampak negatifnya, tentu kerusakan di mana-mana. Korban jiwa juga banyak. Namun, selain dampak negatifnya juga membawa dampak positif, seperti kedua pihak negara lebih akrab karena menjalankan sebuah perjanjian dan menjadi tamparan keras bagi dunia agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Seperti itu, guys. Oh, paham-paham. Menarik ya, perang dunia aja bisa dihentikan. Berarti masalah-masalah di kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan secara damai juga dong. Iya, bener. Maka dari itu, kita juga harus bisa saling memaafkan untuk menciptakan perdamaian. Nah, apa sih nilai-nilai yang harus diperjuangkan dalam masyarakat itu? Ada kejujuran, kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Terus, apa sih hubungannya nilai-nilai ini dengan budaya damai? Untuk menciptakan perdamaian, kita harus menerapkan nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam hidup kita terlebih dahulu. Oh gitu ya, yuk. Bener juga ya. Ya tuh, aku jamin deh kalau udah ngelakuin nilai-nilai ini pasti hidup kita bakalan damai dan jauh dari konflik. Untuk keempat nilai itu, berarti kita mulai menerapkan dari mana? Tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah menerapkan nilai-nilai itu, ya pasti sekitar kita juga ikut damai. Oh iya guys, kalian ngerasa nggak sih kalau sebenarnya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan kita itu bermacam-macam dan tentunya berpengaruh sama budaya damai ini. Nah, aku juga bingung nih, salah satu arti dari ketimpangan sosial itu apa ya? Iya, Albert bener banget. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita udah banyak banget kasusnya. Menurut sumber yang aku cari, ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, bener banget tuh yang dibilang Saberta. Ketimpangan sosial juga disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor internal juga termasuk loh. Karena faktor ini terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan juga budaya kemiskinan. Oh iya, faktor internal juga mempengaruhi. Aku gali-gali lagi ada juga penyebabnya karena faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Misalnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Wah, keren-keren banget nih temenku. Aku tadi juga mau share di luar ketimpangan sosial. Juga ada yang namanya bentuk-bentuk ketimpangan sosialnya, kawan. Sebelum itu, aku kasih tahu nih bentuk ketimpangan sosial yang aku temukan seperti ketimpangan pengembangan diri manusia,
Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang, yang bisa memengaruhi pola pikir seorang tersebut. Selain itu, bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, diantaranya ketimpangan desa dan ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ketimpangan penyebaran aset, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Dengan konsentrasi ekonomi yang pusatnya di kota, kesenjangan pembangunan diri masyarakat, dan masih banyak lagi guys. Kalian kalau menggali lebih dalam pasti banyak kok. Belum sampai situ aja pembahasan kita kawan. Dari macam-macam ketimpangan sosial di atas, tentu ada akibatnya kan? Dari beberapa sumber dan pemahaman yang aku dapatkan, bahwa ketimpangan sosial itu menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak yang kita bisa rasakan di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah loh. Tingkat kriminalitas makin tinggi, kemiskinan, dan dependensi moral. Nah, apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dari beberapa pembahasan yang kalian jabarkan, aku semakin paham guys. Aku juga bakalan kasih tahu kalian tidak hanya melalui soal ketimpangan sosial. Kita harus tahu bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Nah, kan sadar nggak sih, itu juga merupakan tugas kita untuk menjaga SDM. Kece banget. Kita juga harus peduli dengan SDM kita, guys. Tentunya ada juga loh faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor eksternal, persediaan karyawan, berdasarkan analisa pasar tenaga kerja, serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Lalu, yang kedua adalah faktor internal, yakni menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang akan datang. Nah, sampai sini paham kan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah iya, pasti udah jelas banget dong, jelas pol pokoknya. Eits, belum sampai situ juga. Kita juga harus tahu dong tujuan SDM ini apa aja. Nah, oke, aku jelasin ya. Pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Kedua, mengurangi kerusakan produk. Dan ketiga, semua berjalan secara efisien. Dan yang terakhir nih, meningkatkan tingkat pelayanan kepada konsumen. Friends, have you heard the news right now? Haven't you? Which news? That's the news that's going viral right now. YouTuber named Arif Muhammad is doing an activity called Ikoy-Ikoyan. What is ikoy-ikoyan? It is a sharing activity with that person's followers, namely by distributing groceries, food, goods, and so forth. Wow, that person's really good. Even though this pandemic is like this, people can still get peace and happiness. Yes, definitely. Do you know that the news that we usually hear and read, what is its function? News has various functions, such as conveying information, increasing public awareness, forming public opinion, training brand performance, increasing our knowledge, and etc. Do you know what oral news actually is? News that is informed to the public by means pronunciation by people or ourselves, such a sample of announcement at school through speakers, news on television. Iya teman-teman, aku mau nanya nih, kalian tahu nggak promosi apa yang tepat untuk usaha makanan khas daerah? Soalnya aku punya planning mau usaha makanan khas daerah nih. Strategi promosi ya, ayo. Aku tahu deh, kayaknya kalau di masa pandemi seperti ini, kamu sebaiknya memilih strategi menggunakan media sosial dan media lain yang online seperti memposting makanan di Instagram ataupun melalui aplikasi Gojek dan lain-lain. Oh gitu ya Fer. Baik, aku akan coba ide kamu pada produk usaha makananku. Siapa tahu cocok dan hasilnya baik. Aku akan coba dulu di Instagram dan Facebook. Baik yuk, selamat mencoba. Semoga usaha kamu berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Makasih Fer atas idenya.
Teman-teman, kegiatan yang kalian lakuin selama sekolah online apa aja ya? Iya tuh, kalian lagi apa nih? Kita lagi baca buku nih. Kok tumben kalian baca buku? Kenapa nih? Kemarin itu kita dikasih tugas resensi. Hah? Resensi? Apa itu resensi? Resensi itu adalah penilaian terhadap suatu karya. Sebenarnya, kita sebagai generasi milenial harus sering membaca buku biar wawasan kita bertambah luas. Emang fungsi dari resensi apa sih? Dari resensi buku, kita bisa mengetahui tentang isi buku tersebut, kelebihan dan kekurangan buku tersebut, dan lain-lain. Oh gitu, ya udah lanjutin baca bukunya ya. Semoga tugas kalian dapat nilai yang bagus ya. Oh, begitu guys. Pasti dengan beberapa penjelasan ini, aku harap kalian para pendengar podcast Kici ini semakin paham ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.